Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dian Ramadhan Saputra dengan NPM 2375836 ingin coba menjelaskan tentang implementasi user management system yang telah saya buat. Di sini kerangka kerja web yang saya gunakan yaitu Flux. Selanjutnya ada Flux JWT Extended atau Extend. Ini berfungsi untuk mengelola autentikasi pengguna menggunakan JSON Web Token atau yang disebut juga sebagai JWT. Selanjutnya ada Warzug Security yang ini berfungsi untuk menyediakan hashing kata sandi atau menyembunyikan kata sandi. Selanjutnya ada models. Models di sini berfungsi untuk mendefinisikan model database untuk pengguna grup dan log activity. Selanjutnya ada config. Config ini berisi pengaturan konfigurasi aplikasi. Selanjutnya di sini ada user service ini untuk mengecek kembali user-user yang ada. Selanjutnya di sini ada log activity user. Log activity user yang ini berfungsi untuk menyimpan record activity pengguna ke dalam tabel activity. Activity log ke dalam tabel activity. Selanjutnya ada protection CSRF yang yang ini nih app before request memastikan pengecekan token CSRF sebelum memproses request yang berpotensi berbahaya. Selanjutnya ada endpoint user. Endpoint user di sini ada register, self register. Sini self register for new user yang artinya mengregistrasi untuk user baru, yang dimana di sini mendaftarkan user baru, login pengguna dan mengembalikan token JWT untuk akses ke endpoint yang membutuhkan autentikasi. Selanjutnya ada extending user filter by username data, ini untuk memfilter username yang sudah pernah masuk ke dalam sistem. Apabila memasukkan username yang sudah pernah masuk, maka akan muncul pesan username already exists. Selanjutnya ada hash password ini untuk mengenkripsi password yang sudah Anda masukkan supaya memperkuat keamanan akun Anda atau sistem Anda. Di sini dengan cara metode yang ini pbkd f2 kolom sh tik 2 sha 265. Ini aslinya di sini untuk menutupi kode yang telah kita masuki atau password yang telah kita masuki. Selanjutnya ada db session add yang ini untuk memasukkan user baru atau meregistrasi new username. Di sini apabila Anda berhasil memasukkan username akan muncul pesan user registered successfully. Ini ada login endpoint. Ini login endpoint ini berfungsi untuk login pengguna dan mengembalikan token JWT untuk akses ke endpoint lain yang membutuhkan autentikasi. Selanjutnya ada API user yang ini API user me untuk membaca profil pengguna yang sedang login. Selanjutnya API user me juga bisa untuk memperbarui profil pengguna yang sedang login termasuk perubahan password. Selanjutnya ada endpoint untuk admin yang ini only accessibility by admin, maksudnya hanya diakses oleh admin. Ada API user
Di sini untuk membuat, membaca, memperbarui, menghapus pengguna lain. Selanjutnya em, ada API user search. API user search. Hmm, ada API user search untuk berfungsi mencari pengguna berdasarkan username dan full name. API user search. Terus selanjutnya ada API user group untuk membaca, memperoleh pengguna grup. Selanjutnya ada API user group. API user dan admin status ini berfungsi untuk melihat status admin yang sedang masuk ke dalam sistem. Ini ada juga API user ini berfungsi untuk mereset password admin. Selanjutnya ada user group ID, user group ID, user group endpoint admin only. Nah, di sini ada API user group. Di sini untuk melihat atau membuat ya, ini membuat user group atau menambahkan user group lagi. Apabila Anda telah membuat user group atau tidak berhasil membuat user group, maka akan memunculkan pesan not authorized to create user group. Selanjutnya di sini new user group, membuat grup baru. Di sini DB sessionnya ada di new untuk menambah, ini untuk mengkomitnya. Selanjutnya ada user group ini untuk membaca red user, membaca user group yang sedang aktif dalam sistem. Selanjutnya ada lagi untuk mengupdate user group, dengan menggunakan get identity. Di sini ada lagi API user group ini untuk menambahkan user ke dalam grup dengan metode post. Selanjutnya ada lagi di sini untuk mengubah user group dengan metode put di sini. Nah, di sini juga apabila Anda berhasil ataupun tidak berhasil, di sini tidak berhasil lah, saya tulisnya di sini tidak berhasil. Anda tidak berhasil mengubahnya, akan muncul pesan not authorized to change user group. Selanjutnya ada lagi untuk menghapus di sini menggunakan metode delete di sini. Nah, di sini ada user group membership endpoint admin only atau hanya admin. Di sini definisinya itu create user group membership, yaitu membuat user group baru. Di sini dengan metode post di sini ada DB session, ada di membership untuk menambahkannya, dan lalu ada commit untuk perintah commit. Apabila berhasil, Anda akan mendapatkan pesan user ada di itu grup successfully atau berhasil ditambahkan ke dalam user berhasil ditambahkan ke dalam grup. Selanjutnya di sini ada group membership unit user group ID ini untuk ada juga untuk menghapus user group membership. Untuk menghapus user group membershipnya dengan metode delete, sudah tentu delete untuk menghapus. Di sini apabila Anda memasukkan grup yang tidak ada dalam sistem, maka akan muncul pesan not authorized to delete user group membership. Sedangkan di sini tidak sedangkan kalau di sini tidak ada masukan, tidak terbaca. Apabila membership itu tidak terbaca oleh sistem, maka akan muncul pesan membership not found.
Ada DPCC-nya delete untuk menghapus, commit untuk mengcommit user grup yang telah di delete tadi. Selanjutnya ada read activity logs. Di sini berfungsi untuk melihat aktivitas atau log yang ada di dalam sistem. Selanjutnya ada di sini config by yang berfungsi untuk di sini ada secret key. Di sini secret key. Variabel ini menyimpan kunci rahasia yang digunakan untuk hal-hal seperti enkripsi dan dekripsi data sensitif. Sebaiknya Anda tidak membagikan nilai ini dan sebaiknya digunakan nilai yang lebih kompleks dan acak dibanding metode programming ini. Maksudnya lebih acak. Lebih acak tuh maksudnya lebih tidak diketahui oleh orang lain lah. Selanjutnya itu ada base dir. Sini ada base dir untuk variabel ini digunakan untuk base dir ini variabel ini menyimpan path directory. Ini menyimpan path directory tempat file config Python tadi pada config Python berada ini didapatkan dengan menggunakan fungsi ospath, dirname, dan ospath sbat pada file config py itu sendiri. Selanjutnya ada ini SQL Alchemy Database URI untuk menyimpan informasi koneksi ke database aplikasi. Dalam kasus ini, aplikasi menggunakan database SQLite dengan nama User Management (DB). Selanjutnya ada SQL Alchemy Track Modification. Ini berfungsi untuk atau digunakan untuk oleh ekstensi Xcelmi, SQL Alchemy, atau kemungkinan besar digunakan oleh aplikasi untuk berinteraksi dengan database. Menyetel ke files dapat meningkatkan performa. Ada CRF token. Variabel ini menyimpan token yang digunakan untuk melindungi aplikasi dari serangan cross-site request forgery atau CSRF. Sebaiknya Anda tidak membagikan nilai ini. Ini nggak boleh dibagiin ya nih guys, kecuali yang ingin masuk. Harusnya juga tidak harus IET 2023 ya, tidak harus, ini bisa apa saja tokennya. Selanjutnya ada model spy. Model spy ini ada import from Fox Alchemy. Yang ini baris ini mengimpor library SQL Alchemy yang sudah terintegrasi dengan Flux. Library ini membantu dalam memetakan objek Python ke struktur tabel database. From that time import that time. Yang ini baris ini mengimpor kelas data time dari modul data time. Kelas ini digunakan untuk menangani data dan waktu. Deklarasi DB ini DB Alchemy yang ini baris ini membuat sebuah instance dari kelas SQL Alchemy. Instance ini akan digunakan untuk berinteraksi dengan database. Selanjutnya ada definisi model. Definisi model user model. Ini ID, kolom bertipe integer, bersifat primary key. Ini sifatnya primary key. Unique identifier untuk tebal dan auto increment username. Sini ada username. Kolom ini bertipe string dengan panjang maksimal 80 karakter. String dengan 80 karakter bersifat unik dan tidak boleh kosong, harus diisi maksudnya. Selanjutnya ada password. Sini bertipe string dengan panjang maksimum 120 dan tidak boleh kosong atau harus diisi. Selanjutnya ada full name dengan panjang 100 dengan
full name dengan kolom bertipe string dengan panjang 120 dan harus diisi juga. Nullab ini maksudnya tidak boleh kosong. Selanjutnya ada status. Kolom ini bertipe string juga dengan maksimum panjang 20 dan harus diisi. Selanjutnya ada kelas ada kelas ada user group model. Yang ini maksudnya ID ini kolom ini bertipe integer dengan bersifat primary key. Selanjutnya ada juga name dengan kolom yang bersifat string dengan maksimum panjang 80 dengan bersifat unik dan tidak boleh kosong. Selanjutnya ada description. Kolom ini bertipe string dengan maksimum panjang 200 kata atau 200. Selanjutnya ada kelas user group membership. Di sini ada ID. Ada ID, kolom ini bertipe integer dengan sifat primary key. Selanjutnya ada user ID. Kolom ini bersifat kolom ini bersifat integer. Kolom ini bertipe integer, bersifat for a key yang merujuk ke tabel user ID, menyimpan ID pengguna yang tergabung dalam grup. Selanjutnya ada group ID. Group ID kolom ini bertipe integer bersifat foreign key juga yang merujuk ke tabel user group ID, menyimpan ID grup pengguna. Selanjutnya ada activity log yang dimana di sini ada ID. Kolom ini bertipe integer bersifat primary key dan auto incrementing atau incrementing. Selanjutnya ada user ID. User ID kolom ini bertipe integer bersifat for a key yang merujuk ke tabel user ID. Menyimpan ID pengguna yang melakukan aktivitas. Selanjutnya ada activity type, type activity type atau tipe aktivitasnya. Kolom ini bertipe string dengan panjang maksimum 50 karakter dan tidak boleh kosong. Digunakan untuk menyimpan jenis aktivitas yang dilakukan pengguna, misalnya login, register, atau update profile. Selanjutnya ada detail. Detail ini kolom ini bertipe string dengan panjang maksimum 200 karakter dan boleh kosong. Selanjutnya ada timestamp. Timestamp ini bertipe data time secara otomatis menyimpan waktu saat aktivitas dilakukan menggunakan fungsi datetime keynotes. Jadi kesimpulannya file model VK ini mendefinisikan struktur data yang akan disimpan dalam database untuk aplikasi manajemen pengguna Anda. Selanjutnya ada database setup. Ini importnya ada from model. Yang ini from model user. Baris ini mengimpor modul yang diperlukan. DB merujuk pada ekstensi SQL Alchemy yang didefinisikan pada file model SPY. Digunakan untuk berinteraksi dengan database. Selanjutnya ada user. Di sini user merujuk pada kelas model user yang didefinisikan pada file model SPY. Dan ada from works security import generate password hash. Yang ini apa sih maksudnya ini? Ini adalah baris untuk mengimpor fungsi generate password hash dari library WhatsApp security. Fungsi ini digunakan untuk membuat hash dari password atau mengenkripsi password dari pengguna atau dari orang lain. Selanjutnya ada from app import app. Yang ini baris ini mengimpor instance Flux application yang kemungkinan besar didefinisikan pada file app.py atau tidak ditampilkan pada kode yang diberikan. Selanjutnya ada blok konteks aplikasi atau app konteks. Yang ini with app konteks. Blok kode ini
Memastikan konteks dari aplikasi Flux aktif selama dijalankan. Beberapa library seperti SQL Alchemy mungkin membutuhkan konteks aplikasi untuk beroperasi dengan baik. Selanjutnya ada inisiasi database. Yang ini dp drop all. Ini baris ini menghapus semua tabel yang ada dalam database. Selanjutnya ada db create all. Ini berfungsi untuk membuat semua tabel yang didefinisikan dalam model atau sesuai dengan user class, user group membership, dan activity log pada file models Python atau models.py ke dalam database. Selanjutnya ada pembuatan admin. Yang ini if not user query username admin first. Baris ini mengecek apakah sudah ada pengguna dengan username admin di dalam database. Selanjutnya ada user query yang ini mengakses query builder untuk model user. Ada filter by yang berfungsi untuk memfilter pengguna berdasarkan username admin. Ada juga first mengambil record pengguna pertama yang hasil filternya true atau ada pengguna dengan username admin. Ada juga block if yang ini jika tidak ditemukan pengguna maka username admin atau maka first bernilai none. Maka script akan membuat pengguna admin baru admin user. Selanjutnya kolom user. Username admin ini membuat username dengan nama admin. Password dengan melakukan generate password SSH atau ini mengenkripsi password supaya tidak diketahui oleh orang lain dengan metodenya pbkd f2 titik 2 sha 256. Full name-nya administrator is admin true. Lanjut ada db session. Selanjutnya ada db session add. Yang ini berfungsi untuk menambahkan ekstensi pengguna admin baru atau admin ke sesi database. Selanjutnya ada db session commit perubahan ke dalam database. Selanjutnya ada print. Di sini printnya admin user create with username admin and password admin. Terus ini untuk mencetak pesan ke konsol bahwa pengguna admin telah dibuat. Di sini ada print yang ini database setup complete ini mencetak pesan ke konsol bahwa persiapan database telah selesai. Kesimpulannya, script database setup ini digunakan untuk mempersiapkan database pada sistem atau aplikasi manajemen pengguna Anda. Script ini akan menghapus tabel yang ada jika diperlukan, membuat tabel baru sesuai dengan model, dan membuat pengguna admin baru jika belum ada. Selanjutnya di sini karena punya saya ini tidak bisa di running, padahal sudah saya download semua yang sudah disuruh seperti di sini ada Flux, request, Snify, Flux JWT Extends, Flux Security, Models Config, Logging ini segala macam sudah saya download tapi tidak bisa di running di laptop saya. Merah. Maka di sini ya sudah coba running di laptop kawan saya. Nah, di sini bisa. Nah, ini adalah screenshot hasil dari runningan saya di laptop kawan saya. Di sini untuk membuat register atau Anda masukkan register yang sudah pernah masuk akan muncul tulisan user already exists. Ini untuk user yang sudah pernah masuk dalam sistem saya. Selanjutnya nih ada user. Di sini Anda masukkan username, full name, password, role, namun ini semua yang Anda masukkan salah. Jadi muncul pesan for
forbidden. Selanjutnya ada sini membuat user baru atau menambahkan user. Di sini menambahkan user operator user, passwordnya operator, role-nya operator. Maka di sini akan tampil full name operator user, ID-nya 1, passwordnya operator. Ini sesuai dengan yang sudah dimasukkan di atas tadi. Ini adalah untuk menambahkan user. Selanjutnya di sini untuk melihat data pribadi atau data pengguna maupun admin maupun operator yang menggunakan full name dan password. Cukup Anda masukkan full name-nya apa dan password-nya apa, maka akan muncul data si yang dimasukin di atas tadi. Nah, di sini ada untuk menghapus user group dengan metode delete. Di sini update group name. Di sini karena tidak ada grup yang namanya ini, jadi dia akan muncul pesan error. Nah, di sini saya coba masuk dengan username yang salah, namun passwordnya benar. Di sini muncul pesan invalid credential. Tidak dapat masuk karena username-nya salah. Nah, ini mengubah password lama menjadi password baru dengan menyertakan password lamanya. Jadi, pertama-tama kita masukkan dulu password lamanya, selanjutnya diiringi dengan password yang baru di sini. Maka maka kalau berhasil akan muncul pesan seperti ini dan berhasil mengubah password lama menjadi password yang baru. Nah, di sini juga sama seperti yang ini tadi mengubah password, namun yang ini mengubah password. Nah, yang ini mereset. Nah, yang ini mereset password tanpa harus menampilkan password yang lama. Jadi langsung password barunya. Nah, password baru new password. Nah, di sini kalau berhasil dia akan muncul pesan password reset successfully. Nah, oke, cukup sekian penjelasan singkat saya tentang implementasi user management system. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.